mode sport aja biar cepet. Tes 1 2 3. Oke teman-teman, selamat datang di channel Tukang Foto Video 27. Pada video kali ini kita ingin mencoba tes jarak lagi untuk drone DJI Mini 2 SA. Sebelumnya kita sudah pernah tes jarak itu di kawasan perumahan ya, kawasan istilahnya padat penduduk. Itu kita dapat di maksimal jarak 1,4 kilo. Nah ini sekarang kita tes di persawahan ya, kita bisa lihat ini kondisinya di sawah. Jadi di sini minim frekuensi, minim gangguan sinyal juga, karena istilahnya tidak ada gedung tinggi atau tower-tower yang akan menghalangi. Jadi kita bisa maksimalkan untuk tes jaraknya di sini. Oke, ini drone-nya kita siapkan dulu. Kita sudah siapin. Kita sudah siap. Kita langsung on saja. Oke. Sudah dapat ini ya, ini lumayan gede di lapangan soalnya. Kita mau cobain, kita setting dulu, kita cek settingannya dulu sinyal. Nah untuk jarak maksimal sudah di setting tidak terbatas, untuk RT otomatis di 75 meter, jadi yang terlalu tinggi ya. Ini drone-nya kena angin sepertinya, cuman tetap gambarnya cukup stabil. Langsung saja. Oke teman-teman, kita start di baterai tadi 98%. Ini untuk settingan ininya, videonya saya pakai 1080 dan 60 fps. Ini sementara belum saya rekam dulu. Ini kita ngandelin dari video recording dari HP ya, tangkapan layar dari HP. Sekarang kita di posisi ketinggian 31 km. Langsung kita tancap. Nah, bagi kalian yang ingin tes kayak gini, tes jarak ya, drone kalian itu emang lebih maksimal itu di kawasan-kawasan yang minim ini ya, minim gangguan sinyal, atau ya kayak gedung-gedung tinggi, ada tower-tower, itu biasanya itu kita kena gangguan ini ya, frekuensinya. Ini sekarang sudah sampai 400 meter. Untuk RT otomatis kita setting di 75, standar isinya segitu, karena kita juga saya long range, kita nggak tahu kalau misal ada gedung-gedung tinggi itu, agar meminimalisir untuk terjadinya crash, karena di DJI Mini SA ini tidak ada optical flow-nya atau sensor anti tabraknya. Jadi kita harus benar-benar tahu kawasan dimana kita akan take off atau kita akan terbang. Sekarang sudah tembus di 800 meter. Perlu diperhatikan juga kalau kita ingin tes jarak itu, kita harus arahkan remote kita itu lurus sama arah drone-nya ya. Kita bisa patokannya di home point-nya itu ada pojok bawah
ada lambang kuning H. Nah itu arahnya itu harus sesuai dengan arah drone kita. Nah drone kita itu dilambangkan di panah biru arahnya. Jadi kita harus sesuai arahnya agar emang sinyal itu bagus ya. Kita posisi di tinggi 77 meter. Kita masih bisa jalan dan ada gangguan. Kita tetap lanjutkan. Oke, kita coba rubah arahnya ya. Kita rubah arahnya dulu. Nah, kita juga harus lihat terus arah drone-nya. Usahakan itu sesuai arahnya sama remote sama drone-nya itu sesuai arahnya. Kita belok-belokin aja, kita sesuaiin remote-nya. Oke, sekarang sudah tembus di 1,5 km, 1600 meter. Untuk baterai juga perlu kita perhatikan. Walaupun istilahnya drone kita masih bisa tetap tembus sinyal bagus, nyampe berapa kilo juga, kita harus tetap perhatikan baterainya. Istilahnya pastikan kita kira-kira baterainya itu cukup untuk kita RT atau balik lagi ke titik awalnya. Kalau biasanya kalau DJI itu di baterai 20% itu sudah ada peringatan untuk landing. Makanya kita usahakan kalau mau balik itu bisa ya kira-kira 50 baterai 50% kita harus sudah balik lagi. Kalau misal kita ingin jarak jauh, maaf ini ada pemberitahuan WhatsApp juga, belum saya matikan. Dan sekarang tembus di 2 km untuk di persawahan ya. Lumayan mantap untuk drone sekecil ini. Baterai di 78%. Tembus 2,2 km. Kalau untuk sinyal sih bagus ya, 25. Lambangnya cuman mungkin remote sama drone-nya itu yang kurang bagus sinyalnya. Tembus di 2,3. Kita paksakan lanjut terus, kita cari arah lagi. Gangguan sinyal pesawat masih bisa, kita pentokin aja sampai terputus sinyalnya. Terus dan sampai 2,4 atau 2400 meter sama dengan 2,4 km. Apakah masih bisa lanjut lagi? Baterai di 73% dan pesawat tidak terhubung. Itu artinya sudah mentok dan kita harus RTH, tunggu aja pemberitahuan RTH otomatis. Nah, kita tinggal konfirmasi. Bagusnya drone DJI ini kayak gini enaknya, jadi ada RTH otomatisnya. Di sewaktu-waktu sinyal jelek, misalnya koneksinya terputus dengan remote, itu kita tinggal tunggu saja, tidak perlu panik. Itu dia sudah otomatis RTH sendiri baik ke titik awalnya. Tinggal kita sesuaiin aja. Tadi settingan di pertama itu ada ketinggian RTH nya. Kalau ketinggian jangan terlalu di setting maksimal di 120. Misalnya 120 itu kan standarnya di Indonesia maksimal 120 meter.
kita setting di bawah 100 saja, karena biar tidak memakan energi juga. Kalau misal kita mau terbang rendah, nggak terlalu ke atas, itu lumayan juga memakan baterai. Dan kita tinggal tunggu. Untuk RTH nya tadi kita setting di mode sport ya, biar cepet. Baterai 61%, kita tunggu saja. Nah, itu ada pemberitahuan juga, ketuk untuk membatalkan RTH, itu juga bisa. Kalau misal sinyalnya sudah dapat, sudah bagus, kita bisa untuk RTH manual. Nah, ini kita RTH di ketinggian 94 meter, karena tadi emang kita terbangnya itu di atas 75 ya, jadi otomatis RTH nya langsung menyesuaikan. Kalau misal kita terbangnya di bawah 75 meter tadi, kalau misal RTH otomatis dia akan naik dulu ke 75. Oke, ini keren banget sih istilahnya DJI Mini 2 SE. Untuk speknya kan di bawahnya DJI Mini 2 yang reguler. Tuh perbedaannya cuma dikit di 4K nya aja. Cuman kalau sinyal itu sepertinya entah kenapa bagusan yang DJI Mini 2 SE ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Tadi maksimal kita dapat di jarak 2,4 km. Untuk video selanjutnya kita akan tes lagi speknya, fiturnya dari DJI Mini 2 SE ini. Makanya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.